Change your water, change your life. Super O2 for you by Garuda Food. Meski demikian, keresahan masyarakat belum berakhir. Sebab berdasarkan dari keterangan polisi, awal terbongkarnya kasus ini karena adanya kecurigaan atas perbedaan harga yang mencolok antara vaksin palsu dengan yang asli. Padahal di pasaran, kerap ditemukan harga obat-obatan dengan perbedaan harga yang juga mencolok meskipun bermerek sama. Vaksin palsu terbongkar. Bagaimana dengan obat? Soalnya ini menyangkut generasi yang akan datang. Menyangkut gen manusia Indonesia, kelanjutan dari gen kita. Apa yang terjadi dengan generasi kita yang akan menggantikan kita semua? Itu yang sangat memprihatinkan. Makanya pilihan kami dari semua masalah jatuh ke problem ini. Dan bagaimana pula dengan obat yang juga berapa kali ketahuan palsu, maka ditangkap. Tapi bagaimana kelanjutannya? Dan apakah sekarang obat-obat juga benar asli atau tidak? Terus. Ya, silakan Pak Ustadz, bagaimana ceritanya anak Pak Ustadz? Kapan divaksin, umur berapa sekarang? Dan ada efek samping tidak sebelum Pak Ustadz tahu bahwa vaksin itu palsu? Baik, selamat malam, terima kasih sebelumnya untuk Bang Karni atas kesempatan yang bagus ini. Anak saya lahir di Rumah Sakit Elizabeth tahun 2012, prematur 7 bulan. 2012? Ya, itu prematur 7 bulan dan menjalani vaksin di rumah sakit tersebut. Kemudian muncullah dari mereka statement bahwa vaksin yang VDSL yang diproduksi oleh AXA itu mulai masuk ke Rumah Sakit Elizabeth November 2015. Kami bertanya, buktinya mana? Tidak ada. Mereka hanya datang menjelaskan ke kami di ruangan itu, tidak bawa apa-apa. Saya ingin lebih fokus kepada apa yang terjadi sama anak Anda. Ya, jadi yang terjadi dengan anak-anak kami, dan kebetulan anak saya beberapa, kalau dia sakit memang agak rewel ya, agak berbeda dengan abang-abang yang lain. Kalau sakit tidak kalau kita kasih obat itu tidak tidak serewel ini, berbeda lah, agak lama dia sembuhnya gitu. Dan teman-teman yang lain ya, yang mungkin saya bawa teman-teman yang ada di sini, beberapa anaknya itu sakit, sering ada yang minimal 3 kali sebulan sakit. Nah kemudian setelah sakit itu diberikan antibiotik dengan dosis yang umurnya dia, itu tidak sembuh. Kemudian setelah ditambahkan dosis, baru sembuh. Dokternya juga ada yang kaget, kok bisa? Nah, ini kan luar biasa gitu loh. Bagaimana anak-anak ini ke depan gitu loh, semakin bertumbuh, semakin besar. Lalu bagaimana antibodinya gitu loh menghadapi penyakit-penyakit yang kita tidak tahu, banyak macam penyakit gitu loh. Dan banyak sekali kita ada grup, banyak yang saat ini juga yang masih terkapar sakit, ada yang bintik-bintik badannya, ada yang tiba-tiba nggak tahu, sakit terus. Apakah sakitnya itu relevan dengan vaksin yang pernah diberikan? Misalnya, dia itu ada vaksin anti flu, apa sakitnya itu flu yang sering kumat? Ya, ada hepatitis, ada polio, apa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu atau penyakit lain. Nah, jadi kan akhirnya kan banyak yang bercerita ya kita di grup ini. Cerita anak saya begini, ada yang anaknya ini misalnya sedikit-sedikit lain penyakitnya gitu loh. Demamnya lain dari demam-demam yang lain. Nah, setelah diberikan dosis antibiotik yang jauh gitu loh dari dosis yang umurnya ini, ya rata-rata baru kembali pulih gitu loh. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan Pak. Bagaimana nanti dengan anak-anak yang katakanlah ternyata ini kan kejadian dari 2003 kata pemerintah Pak gitu. Kita bayangkan Pak di 10 tahun bagaimana dengan anak-anak yang ternyata setelah melebihi usia vaksinasi gitu loh Pak. Ini bagaimana? Ini persoalannya ini bukan baru. Itu aja dibilang tadi dari
2013 ya. 2003 itu sampai sekarang udah 13 tahun. Dan ini juga pernah terbongkar beberapa kali. 2008 tidak salah, 2000 berapa lagi. Artinya selama ini kita itu hanya memadamkan ketika api itu muncul. Tapi kita tidak mentuntaskan sumber api tersebut. Dan menurut saya juga tidak hanya vaksin, obat. Pasar pramuka juga pernah ketahuan obat-obat palsu. Dan saya kok percaya bahwa memang banyak toko-toko obat yang jual di bawah harga, bahkan harga PBF. Jadi kalau apotek beli 1.000, dia bisa jual 800. Tapi law enforcement ini gak pernah jalan. Atau jalan tapi hanya seperti saya bilang tadi, memadamkan titik api. Tapi sumber api tidak pernah padam. Saya punya kerabat di Depok, apoteknya 90-an, terbaik se-Jawa Barat. Besar. Tiba-tiba ada pedagang obat dari toko pramuka bikin toko obat dan resep segala terima. Ya itu tadi, apoteknya beli ke PBF 1.000, si toko obat bisa jual 800. Padahal apotek ini tidak boleh beli kecuali dari pedagang besar farmasi yang resmi. Tapi dibiarin baik Depkes maupun aparat penegak hukum. Akhirnya si apotek melapor ke dinas kesehatan. Yang terjadi apa? Si toko obat diizinkan ditingkatkan jadi apotek. Tapi tetap aja bisa jual lebih murah dari PBM tadi. Obat apa yang dijual? Sementara publik kita sedang pula di sini lebih murah. Biar dia hanya toko obat tapi lebih murah daripada ke apotek. Akhirnya bangkrut yang apotek tadi, bangkrut yang gede tadi. Ini fenomena kita. Sehingga saya kok khawatir kita juga obat yang kita makan juga banyak yang bukan seharusnya. Tapi apakah kita harus beli di Singapura sebuah obat dan periksa juga di Singapura? Itu lagi dampaknya. Ini gimana dari Mabes Polisi ke depan? Terima kasih Bang Karni, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa TV sekalian. Izinkan saya mencermati dari premisnya Bang Karni bahwa sesuatu yang murah itu perlu kita tanda kutip curigai. Ya, sebetulnya itu yang namanya apa itu di hukum pidana penadahan. Karena yang beli dicurigai tahu bahwa ini barang nggak benar, barang hasil curian, makanya murah. Masa emas misalnya 25.000 segram, sini ada yang jual 10.000 kalau bukan curian. Itulah yang menjadi dasar kami dalam proses penyelidikan Bang Karni, bahwa di lapangan kita ketahui ada sesuatu yang murah dan ada sesuatu yang sama barangnya, tapi ada yang harganya murah dan ada harganya yang mahal. Dan tentunya kita akan telusuri kenapa ini menjadi murah. Dan itulah yang sekarang kita bongkar, ternyata yang murah itu dibuat dengan cara palsu dan kita bongkar 23 tersangka itu kita tangkap dan kita tahan. Rasanya kita sedang juga tangani bagaimana menyelamatkan anak-anak Indonesia dalam hal ini. Namun kami fokus di bagaimana proses penyidikan ini. Kita tahu bahwa proses penyidikan ini koridor dan asas hukumnya harus kita patuhi. Jadi apapun persangkaan kita tentunya kita harus berdasarkan fakta dan bagaimana kita mengumpulkan fakta yang kita peroleh dari proses penyelidikan. Kami peroleh bukan dari laporan ya, dari proses penyelidikan. Jadi ini sesuatu yang kami appreciate pada rekan-rekan penyelidik yang tekun untuk menemukan para pelaku pembuat vaksin palsu ini.
Tapi dari hal itu semua tentunya kembali kita ingin sampaikan di sini bahwa 23 sudah kita tetapkan tersangka dan minggu ini hari Jumat kita akan dorong berkas perkara ini ke kejaksaan dan kita harap bisa kita berproses nanti di pengadilan dengan secepatnya sehingga kemudian keputusan hakim bisa segera kita dapatkan. Tentunya kita semua penyidik bekerja ingin membuktikan ini dengan sebaik-baiknya. Maka sampai dengan hari ini 43 saksi sudah kita periksa dari berbagai pihak yang mengetahui, melihat, mendengar secara langsung proses pembuatan, pendistribusian sampai dengan pengedaran daripada vaksin palsu ini sampai dengan penggunaannya. Dan 7 ahli sudah kita periksa juga, laboratorium dari Badan POM juga sudah menyerahkan hasil pemeriksaannya. Dari 15 sampel sudah dari 22 sampel 15 sampel sudah diperiksa dan kami sudah ditetapkan oleh Badan POM bahwa 7 sampel yang sudah diperiksa itu adalah palsu dan kita akan menggunakan bukti-bukti dan cara-cara ilmiah kita dalam proses penyelidikan ini. Saya rasa tidak lama lagi kita akan segera berproses di pengadilan dan kita akan mengetahui bagaimana nanti siapa yang dinyatakan bersalah oleh hakim, tentunya itu karena bukti-bukti dan fakta yang kuat. Tentunya pertama-tama yang saya ucapkan adalah terima kasih. Kami sudah diundang kedua kali pada Indonesian Lawyer Club. Dan kedua tentu kami sangat memahami ya situasi emosi yang terjadi saat sekarang ini oleh karena masalah tentang vaksin palsu. Dan kami yang pertama kali juga terkena imbasnya akibat sikap anarki yang terjadi karena adanya satu kekacauan informasi di sini. Kami juga sebenarnya pribadi maupun pengurus besar ID dan kami juga mengajak juga negara, eksekutif, yudikasi, dan legislatif, sebenarnya kita harus bersama-sama meminta maaf kepada masyarakat akan musibah yang terjadi seperti saat sekarang ini. Dan tentunya bagi kami, ya ini merupakan suatu momentum untuk introspeksi di mana letak kesalahan kami kalau betul kita mempunyai kesalahan. Tetapi yang kami inginkan sebenarnya bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, momentum seperti ini harus juga digunakan oleh yang namanya stakeholder lain, lembaga negara untuk melakukan introspeksi sebenarnya apa yang mereka lakukan ini apakah sudah cukup benar sehingga menimbulkan musibah seperti sekarang ini. Dan sebagai contohnya tentunya kami juga menyatakan bahwa kalau betul ada yang namanya dokter yang terlibat dalam masalah seperti ini, walaupun dia menjadi tersangka, tapi sepanjang belum dibuktikan kesalahannya, kami Ikatan Dokter Indonesia akan melakukan pembelaan. Itu yang perlu kami tegaskan. Dan yang kedua tentunya yang kami inginkan juga sebenarnya adalah bagaimana kita juga harus melakukan juga suatu evaluasi atas rangkaian-rangkaian kejadian seperti ini yang sudah dimulai sejak tahun 2003 yang lalu, sudah ada sinyal ke arah itu. Bahkan pada tanggal 1 Januari 2014, salah satu presiden daripada atau importer daripada vaksin itu sudah memberikan peringatan sebenarnya kepada stakeholder baik kesehatan maupun negara bahwa sudah mulai terjadinya kekurangan vaksin-vaksin tertentu dan sudah mulai edarnya vaksin-vaksin palsu itu pada 1 Januari 2014 yang menjadi masalah kenapa tidak mendengar hal tersebut. Terjadi kekosongan yang mulai pada 2014 dan mengakibatkan apa? Memberikan kesempatan kepada yang namanya aktor-aktor intelektual yang saya katakan satu aktor untuk mafia pengobatan mengambil manfaat seperti sekarang ini. Kami bukan ingin berhadapan dengan Kementerian Kesehatan di sini, tapi ingin meluruskan bahwa tanpa adanya perbaikan regulasi yang ada, tentu ujung-ujungnya dalam setiap musibah yang akan menjadi kambing hitam adalah dokter dan rumah sakit. Nah, kami mengharapkan tentunya kami ingin bahwa
sangat-sangat prihatin dengan hilangnya kepercayaan masyarakat pada dokter saat sekarang ini. Karena dianggap dokter adalah sesuatu penjahat dan tentu patut untuk digiring ke penjara. Nah ini tentunya tidak layak. Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia selalu dokter mendapatkan tempat yang terhormat. Baru sekarang ya kita mengalami suatu tindakan anarkis dengan pemukulan. Nah kami ingin tentu bahwa tuntaskan masalahnya sampai hulu, buka aktor-aktor intelektualnya di sini. Tentunya dengan cara seperti ini, masalah-masalah yang terjadi yang memalukan Indonesia tidak akan terulang lagi. Mungkin itu pendapat saya, Prof. Gani. Baik, pemirsa, kembali ke pembukaan tadi. Obat dipalsukan, vaksin dipalsukan, makanan palsu, KTP palsu, ijazah palsu, surat nikah juga palsu, vonis hakim juga palsu. Apalagi yang tersisa bagi bangsa ini? Kita ketemu ILC yang akan datang. Change your water, change your life. Super O2 for you by Garuda Food.